Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memperhatikan bagaimana caranya untuk melakukan pergantian kanvas dan depannya naik. Baiklah, pertama-tama langsung saja kita siapkan kanvas rem depan. Kemudian kunci L bintang, juga yang bagus. Pada kesempatan ini saya menggunakan kunci bintang L merek Crispo. Sangat disarankan untuk menggunakan kunci yang asli saat melakukan pelepasan baut, karena jika terjadi kerusakan akan menyebabkan repot kemudian hari. Menggunakan kunci yang bintang ukuran yang paling besar. Pertama-tama kita lepas baut. Jika susah kita menggunakan tuas menggunakan kunci ring. Setelah longgar baut bagian bawah, kemudian baut bagian atas kita longgarkan juga. Untuk posisi harus benar-benar duduk pada dudukan kepala baut agar tidak terjadi kemiringan yang menyebabkan terjadi kerusakan. Yang kita siapkan pada saat untuk melakukan pergantian kunci L bintang dari Crispo, kemudian kunci ring dan pengungkit untuk memasukkan kampas rem. Tujuannya akan mempermudah pada saat kita melakukan pemasangan nantinya. Sebelum kita lepas, kita letakkan terlebih dulu agar piston kaliper rem masuk ke dalam. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pada saat kita melakukan pemasangan nantinya. Untuk yang Mac memang agak susah karena dia menggunakan dua piston, sehingga untuk pemasukannya agak sedikit lebih susah daripada motor biasa. Kita congkel-congkel terlebih dulu pada bagian kampas rem yang bekas. Ini kita copot pin pengunci tuas dudukan kampas rem. Terdapat dua pin pengunci, bagian luar dan bagian dalam. Setelah pin kita lepas, kemudian tuas dudukan kampas rem kita lepas menggunakan tang. Kita putar-putar kiri dan ke kanan. Sedikit agak berat karena memang terdapat kotoran debu. Kita lihat tuas dudukan kampas remnya, terdapat ada lubang pada bagian atas dan bagian bawah. Langsung saja kita kampas remnya. Sangat tipis sekali kampas rem tersebut. Untuk X-Max memang berbeda dari kebanyakan kaliper rem pada sepeda motor yang lainnya. Jika yang lainnya menggunakan baut 12,
tidak berlaku untuk Yamaha Ekmek. Dia hanya menggunakan tuas dengan pengunci pin yang tadi. Sambil kita bersihkan debu-debu kotoran yang menempel pada kaliper. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya debu menempel pada kaliper piston rem nantinya. Untuk kampas rem depan dia jarang sekali digunakan, sehingga untuk pergantian memang perbandingan jauh sekali dengan kampas rem belakang. Karena kampas rem depan memang sewaktu-waktu saja kita gunakan, berbeda dengan kampas rem belakang. Kita lihat dan kita bandingkan sebelum kita lakukan pemasangan, apakah benar-benar sama ukurannya. Lihat sangat jauh ketebalan kampas rem antara yang lama dengan yang baru. Untuk pembelian kampas rem, saya lebih memilih di toko-toko online ketimbang langsung membeli di dealer, karena harganya sungguh selisih sangat jauh. Adapun saat melakukan pemasangan adalah kebalikan dari saat kita melepas tadi. Setelah kampas rem kita pasang, jangan lupa tuas tadi kita pasang kembali, serta pin pengunci. Yang harus diperhatikan adalah pin harus benar-benar duduk pada dudukannya. Hal ini untuk menghindari terjadinya lepas suatu saat. Memang untuk Ekmek sedikit lebih susah pada saat proses pemasangan, karena dia tidak menggunakan baut. Untuk motor-motor yang lainnya biasanya menggunakan baut kaliper ring 12, sedangkan pada Ekmek hanya menggunakan tuas yang dikunci dengan 2 pin atas dan bawah. Sehingga jika kita tidak hati-hati dalam saat melakukan pemasangan, akan menyebabkan kerusakan pada pin pengunci tersebut, sehingga nantinya tidak bisa mengunci, yang akan mengakibatkan kampas dan bisa lepas. Maka dari itu kita harus lebih hati-hati saat melakukan pemasangan pinnya. Dudukan harus benar-benar duduk dan mengunci dengan sempurna. Setelah masuk, kita pastikan lagi kita tekan menggunakan tang. Yang lebih susah adalah posisi pin pada bagian luar, karena celahnya begitu sempit sehingga sedikit susah pada saat memasukkannya kembali. Berbeda dengan
pin bagian dalam cenderung lebih mudah karena kiranya sedikit lebih longgar ketimbang pin pada bagian luar. Pemasangan bagian luar harus kita menggunakan tang. Setelah pin terpasang, kita pastikan lagi kampas duduk pada dudukannya. Kita tekan-tekan lagi agar kampas rem yang baru lebih masuk sehingga memudahkan saat kita melakukan pemasangan. Jika ada kesusahan saat pemasangan, maka kita gerakan kaliper, kita tarik ke bagian depan agar dia bisa masuk pada dudukan baut. Kita pasang secara perlahan. Kita pastikan bukan pas pada dudukannya, kemudian baut kita pasang. Perlu diperhatikan jangan langsung kita menggunakan kunci. Kita pastikan kedua baut duduk pada tempatnya. Setelah itu baru kita kencangkan menggunakan kunci L bintang. Serta lebih berhati-hati karena terdapat sensor ABS. Kita kencangkan bagian bawah ataupun bagian atas. Kita pastikan lagi kekencangannya, kita cek. Dan jangan lupa setelah pergantian kita kocok kampas rem bagian depan. Angka pergantian selesai. Terima kasih telah menonton.